satu guesstimation itu. Ya. Antara guessing dan estimasi. Jadi menduga sambil mengukur. Kalau Ganjar yang diajukan, ukuran estimasinya nggak dapat, guessingnya mungkin iya tuh. Kita hanya menduga, tapi tidak bisa mengukur. Karena diam-diam kita tahu Pak Jokowi akhirnya menganggap Ganjar itu juga tidak disiplin tuh. Kenapa dia memihak Mega? Padahal Jokowi lagi berupaya untuk konfrontasi dengan Mega dalam soal Israel itu kan. Jadi pasti ada kekecewaan besar pada Pak Jokowi menganggap Ganjar kok nggak konsisten juga, hanya demi mempertahankan elektabilitas versi lembaga survei dia mesti memihak pada Ibu Mega tuh. Walaupun Ganjar menganggap ya saya otonom mengatakan itu, tapi tetap Jokowi merasa Ganjar secara objektif dalam pikiran Jokowi itu nggak mungkin dia kendalikan sepenuhnya itu. Dan itu sebetulnya alasan bagi Jokowi untuk cari tokoh lain yang dia perlu endorse itu. Dan banjir endorsement akhirnya pindah pada Prabowo. Megawati juga melihat hal yang sama, bahwa nggak bisa Ganjar karena udah terlalu jauh permainan ini. Kalau Megawati balik lagi pada Pak Ganjar, lalu orang akan hina Megawati bahwa ternyata akhirnya Ibu Mega menyerah pada elektabilitas, bukan pada Soekarnoisme itu, atau bukan pada dalil-dalil integritas PDIP. Jadi itu yang ada di depan mata kita. Misalnya siapa sih sesungguhnya bos dari semua ini ketika ternyata Ganjar yang dicalonkan oleh Megawati Soekarnoputri? Apakah the real boss itu adalah Megawati? Apakah sesungguhnya Jokowi yang the real boss? Jadi yang namanya Prabowo Subianto tiba-tiba ditawarin ya untuk menjadi calon wakil presiden atau salah satu tokoh yang dianggap cocok untuk menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Nah, seorang pengamat mengatakan ini menghina. Bayangkan demikian menghinakan, merendahkan dirinya Prabowo di hadapan kekuasaan, tiba-tiba hanya untuk disandingkan sebagai wakil presiden. Apa ia mau dia ya? Kalau mau ya kebangetan. Ya, jadi cita-citanya segitu aja. Oke, dinamika di tingkat massa. Karena pilihan preferensi massa itulah yang mengantarkan siapapun untuk menang di 2024. Nah, ini saya ingin cerita ya. Isu untuk menduetkan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo itu kan awalnya muncul di November 2022. Pada saat Anies Baswedan melejit elektabilitasnya, menyalip Pak Prabowo, dan secara elektoral itu tipis bedanya dengan Mas Ganjar di peringkat pertama. Nah, muncullah ide untuk menggabungkan Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Karena dikhawatirkan kalau keduanya maju, itu suara Pak Prabowo tidak lolos di putaran pertama dan basisnya akan beralih ke Anies Baswedan. Tetapi jadi perubahan dinamika elektoral di tingkat massa dalam beberapa bulan terakhir. Pertama dari survei Kompas, kemudian survei Indikator, kemudian survei SMRC menemukan pola di mana ada rebound suara Pak Prabowo. Dan bukan hanya rebound, tapi juga mulai kompetitif dengan Mas Ganjar. Nah, ini yang kemudian sepertinya meningkatkan kepercayaan diri Pak Prabowo. Kalau kita lihat statement Pak Prabowo setelah Lebaran di rumah Pak Jokowi, sepertinya Pak Prabowo sendiri juga punya semacam self confident untuk maju juga. Karena bagaimanapun secara elektoral masih ada peluang juga buat Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya, apakah tren Pak Prabowo yang positif ini berlanjut atau tidak sampai 6 bulan ke depan? Dan apakah Mas Ganjar bisa rebound atau tidak setelah sempat terpleset ya secara elektoral dalam beberapa kejadian belakangan? Nah, itu sangat ditentukan oleh 6 bulan ke depan. Nah, yang menarik buat saya adalah Mas Anies sendiri belakangan agak tercecer gitu. Menurun. Jadi sebelumnya dianggap sebagai ancaman secara elektoral, tapi belakangan itu selisihnya makin menebal dibanding tingkat pertama dan kedua. Tetapi apakah akan terus seperti itu? Wallahu alam, saya tidak tahu. Jangan-jangan Mas Anies kembali rebound dan kemudian membuat ide untuk menduetkan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar kembali mengemuka. Nah, ini semuanya ini seperti moving target. Kita terlalu dini untuk memotret hari ini berdasarkan target yang terus bergerak. Jokowi tidak happy saat PDI Perjuangan deklarasikan Ganjar Pranowo jadi capres.
Dikutip dari Suara Garut, pemandangan berbeda diperlihatkan Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi saat menghadiri deklarasi calon presiden capres dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menurut Ganjar Pranowo sebagai capres yang akan maju di pemilu 2024 mendatang. Namun saat kegiatan deklarasi berlangsung, Jokowi yang hadir pada kesempatan tersebut nampak kurang happy. Saya rasanya tidak melihat terlalu banyak senyum dari Pak Jokowi, kata pengamat politik dan peneliti Indonesia M. Kodari dilansir garut.suara.com saat menjalani sesi wawancara di TV One Jumat 20 April 2023. Menurutnya, kondisi Jokowi saat itu mungkin saja kecapean karena harus mendadak berangkat ke Jakarta saat dirinya berada di Solo. Lalu sore harinya harus balik lagi ke Solo. Barangkali karena kecapean harus mendadak berangkat dari Solo ke Jakarta dan nanti sore balik lagi ke Solo gitu loh, ujarnya. Jadi menurutnya kesan bahwa memang proses pada hari ini mendadak kemudian agak di luar jadwal atau perencanaan yang ada. Nah, apakah kemudian itu murni capeknya karena secara fisik? Nah, itu dia. Ataukah karena kemudian pilihan atau kemudian timingnya tidak begitu pas? Ya, mungkin saja gitu, ucapnya. Namun menurutnya tidak dipungkiri jika Pak Jokowi tidak begitu happy dengan Ganjar Pranowo karena pernyataan tentang Piala Dunia U20 terkait Israel. Saya pasti bisa bilang bahwa Pak Jokowi itu kan terakhir memang nggak begitu happy dengan Mas Ganjar. Ya, dengan pernyataan Mas Ganjar yang menyatakan menolak Israel dan berakibat pada batalnya Piala Dunia U20 gitu, ungkapnya. Perjuangan menurut Ganjar Pranowo sebagai capres yang akan maju di pemilu 2024 mendatang. Namun saat kegiatan deklarasi berlangsung, Jokowi yang hadir pada kesempatan tersebut nampak kurang happy. Saya rasanya tidak melihat terlalu banyak senyum dari Pak Jokowi, kata pengamat politik dan peneliti Indonesia M. Kodari dilansir garut.suara.com saat menjalani sesi wawancara di TV One Jumat 20 April 2023. Menurutnya, kondisi Jokowi saat itu mungkin saja kecapean karena harus mendadak berangkat ke Jakarta saat dirinya berada di Solo. Lalu sore harinya harus balik lagi ke Solo. Barangkali karena kecapean harus mendadak berangkat dari Solo ke Jakarta dan nanti sore balik lagi ke Solo gitu loh, ujarnya. Pak Jokowi tidak begitu happy dengan Ganjar Pranowo karena pernyataan tentang Piala Dunia U20 terkait Israel. Saya pasti bisa bilang bahwa Pak Jokowi itu kan terakhir memang nggak begitu happy dengan Mas Ganjar. Ya, dengan pernyataan Mas Ganjar yang menyatakan menolak Israel dan berakibat pada batalnya Piala Dunia U20 gitu, ungkapnya.